Orang Golkar yang paling dekat dengan Pak Jokowi, saya kira Bahlil, meskipun dia tidak menjadi pengurus DPP di beberapa tahun terakhir, tapi statusnya sebagai kader Golkar masih eligible untuk menjadi ketua Partai Golkar. Bung Melvin, ada cerita-cerita nggak soal itu? Apa? Coba cerahkan gitu. Kira-kira bagaimana membaca realitas politik kita yang semakin hari semakin memanas gitu. Dan apa yang harus generasi muda ini lakukan melihat fenomena yang semakin menghangat seperti itu. Tapi sebelumnya saya harus ngucapin salam. Bagian udah gini kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz juga kita hari gini. Udah langsung aja ini. Penonton nggak mau dengar kita ceramah. Macam tak betul je budak ni. Yang menarik bagi saya itu adalah soal pergantian di Partai Golkar. Oke. Apa yang menarik kan biasa aja. Kalau bagi saya kenapa ini menarik, karena ini partai terbesar kedua di parlemen. Baik. Yang pada pemilu 2024 kemarin punya sekitar 102 kursi gitu. Tapi partai ini dengan mudah melakukan transisi kepemimpinan di puncak pemimpinannya, yaitu di Semut, ya? Ketua Umum Semut. Mundur, Airlangga Hartarto menyatakan mengundurkan diri gitu. Padahal kalau kita lihat prestasi Golkar ini kan naik menjadi runner up di Pileg 2024, kemudian dia menang Pilpresnya mengusung pasangan Prabowo Gibran gitu. Tidak hanya Pilpres menang, kemudian legislatif di tingkat nasional menang, tapi kursi-kursinya di DPRD kabupaten kota dan di provinsi itu menang juga. Banyak mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kan publik bertanya-tanya dong, berprestasi tapi kok mundur gitu. Jadi apa sebenarnya key performance index-nya? Asbabun nuzulnya kenapa kok kira-kira beliau mundur di tengah-tengah bulan madu yang ditinggal Golkar masih hangat-hangatnya itu? Langsung aja to the point. Ya, maksudnya ini kan KPI-nya bagus gitu. Yeah. Tapi kok mundur, itu kan Tanda tanya. gitu. Kan harusnya malah Semakin percaya diri, harusnya semakin diangkat gitu. Harusnya jabatannya di Golkar gak hanya satu tapi naik gitu. Jadi ketua Dewan Pembina sekaligus ketua umum. Ya, kalau menurut analisis saya yang pertama itu adalah terkait dengan kompromi politik yang tidak selesai di dalam mengusung calon kepala daerah di daerah-daerah kunci. Terutama alutnya, menurut saya alutnya di tiga provinsi. Yang pertama itu Jawa Barat dengan penduduk terbanyak di Indonesia, DPT terbanyak gitu. Terus yang kedua itu ada Jakarta, meskipun statusnya bukan ibu kota tapi masih jadi etalase politik dan ekonomi Indonesia. Betul. Yang ketiga itu Banten. Banten kan memang udah secara apa ya, kalau bahasa kodaruwohnya itu orang-orang Golkar yang memang menguasai. Kenapa kok tiba-tiba seakan-akan harus dilepas ke partai lain kayak gitu? Enggak, makanya di situ ada anomali gitu kan. Golkar menjadi penguasa Banten gitu. Isu yang beredar kabarnya Airin yang dijagokan di Golkar, bahkan di kampanye Pilpres 2024 kemarin Prabowo ngendorse Airin sebagai gubernur Banten periode 2024-2029. Masalahnya katanya antara Airin dan calon yang dimajukan oleh Gerindra, Andra Soni, itu nggak ketemu. Padahal Andra Soni sudah bersedia gitu. Itu analisis saya. Menurut Bung gimana? Ada kompromi politik di ajang pilkada yang belum selesai. Menurut itu analisis saya. Menurut Bung? Kalau menurutku emang Gus Badrul gimana? Catatan Pak Airlangga sebelumnya memang mempunyai catatan yang agak buruk dengan Presiden Jokowi. Manuver-manuver politiknya saat Pilpres sebenarnya sudah menjadi warning bagi beliau agar untuk berhati-hati dengan barang ini kan, kok malah nggak tertib itu kan. Makanya akan ada operasi-operasi politik yang membuat Airlangga
sudah harus husnul khotimah dengan Berarti Golkar. secara tidak langsung Jokowi dong yang cawe-cawe di dalam Ya, siapa proses lagi? mundurnya Erlangga. Kalau kita lihat secara tren politik, sejarah politik Golkar memang nggak bisa dilepaskan dari penguasa kan kayak gitu. Penguasanya saat ini Ya, Jokowi kayak gitu, kita fair aja. Dan tadi juga di pidato Bahlil juga sudah secara terang-terangan juga menjelaskan kalau sejarah partai politik, sejarah Golkar pasca reformasi, ketua umum pasti dapat endorse full dari rezim yang sedang berkuasa semenjak dari Bang Akbar Tanjung hingga Pak Erlangga Hartarto kayak gitu. kenapa Bahlil yang jadi gantinya? Aklamasi nih. Calon tunggal dan Ya aklamasi. ini kan soal like dan dislike sepertinya ya. Dan orang Golkar yang paling dekat dengan Pak Jokowi, saya kira Bahlil meskipun dia tidak menjadi pengurus DPP di beberapa tahun terakhir, tapi statusnya sebagai kader Golkar masih eligible untuk menjadi ketua partai Golkar seperti itu. Dan memang kiprah Bahlil sangat menarik ya, dia orang daerah dan memutus rantai sejarah partai Golkar di mana biasanya ketua Golkar itu merupakan orang yang punya darah biru politik maupun ekonomi yang cukup mentereng reputasinya. Dan Bahlil membuktikan kalau dia yang sebelumnya hanya sekedar supir angkot, tukang jual kue katanya di fak-fak itu, sekarang udah melenting sangat tinggi ya kan, jadi ketua umum Golkar. Dan nggak disangka-sangka, saya juga sebagai orang yang mengikuti politik 10 tahun terakhir sangat tidak menyangka beliau bisa menjadi ketua umum. Bahkan jangan-jangan orang-orang Golkar juga nggak nyangka kalau dia jadi ketua Golkar. Enggak, kalau saya sendiri ya, bukan soal like and dislike. Nah, Kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Jokowi sebenarnya bukan soal like and dislike gitu. Karena hal itu memang harus disingkirkan dalam politik gitu. Kalau soal like and dislike banyak sebenarnya, misalnya sesepuh Golkar gitu. Sesepuh Golkar yang dalam tanda kutip mungkin pro status quo gitu. Pro status quo. Kalau kita berbicara like and dislike, tapi kenapa Bahlil mulus gitu? Ini mungkin soal apa yang disebut dengan hubungan patron klien di dalam politik. Kalau bahasanya Bambang Pacul, ini adalah hubungan antara Korea dan galahnya. mantap. Siapa Korea dan galahnya? Hubungan dalam patron klien ini khas di dalam politik Indonesia. Bagaimana patron itu punya daya kontrol, daya cengkram yang kuat terhadap si klien, termasuk juga bagaimana si klien ini punya ketergantungan terhadap sang patron itu sendiri gitu. Dan pidato visi dan misi Bahlil sudah menyatakan siapa gitu, secara implisit lah siapa patronnya dan siapa kliennya, kira-kira begitu. Kalau dalam terminologi Gus Badrul tadi kan bilang bahwa Golkar tidak akan bisa lepas di dalam cengkeraman penguasa, dia akan selalu dekat karena Golkar adalah infrastruktur politik pemerintah. Betul. Kira-kira begitu. Kalau dalam terminologi patron klien itu barang itu masuk karena kalau kita pakai pidatonya Bahlil dalam visi misi itu ya jangan main-main dengan Raja Jawa gitu. Berarti patron klien sang patron itu adalah Raja Jawa menurut saya. Raja Jawa Jokowi. Ya. Iya. Jadi apa ya? Saya memahami Raja Jawa itu ketika 17 Agustus 2023. Dia menggunakan seragam baju adat Mangkunegaran atau Paku Alaman ya? Pokoknya itu baju adat Raja Jawa lah. Oke. Pakaian Mangkurat gitu. Dan itu menegaskan. Jokowi memang nggak pernah bilang dirinya sebagai Raja Jawa. Bahasa dia bahasa simbol. Bahasanya dia. Benedict Anderson di The Language of Power, Raja Jawa suka berbahasa dan bahasa simbol seperti itu. Kayaknya nggak hanya Raja Jawa, semua orang Jawa lah suka dengan simbol-simbol itu. Simbolis. Oh, kita yang membuat aku
selalu dengan Bahlil karena dia representasi orang kecil yang bisa melenting jauh. Orang-orang sekarang kan orang kecil banyak yang nggak pede kalau kalau kita sendiri kan udah lama di Jakarta, ketika kita bergaul dengan orang Jakarta kadang kita nggak pede karena status kita yang dari daerah. Bahlil membuat kita terinspirasi agar kita lebih pede lagi untuk bisa bertarung dan masa kompetisi saya suka itu bisa menginspirasi kaum muda maupun kaum yang berasal dari daerah untuk lebih eksis lagi dan memberikan kemampuannya agar mereka diakui kalau dia punya power yang bisa bersaing lah dengan orang-orang yang sebelumnya punya privilege. Saya sepakat sih Gus karena kalau ini kan caranya yang enggak itu debatable gitu. Menurut saya spiritnya itu yang bisa dikatakan Bahlil ini Jokowi jilid 2. Iya. Karena dia membuka imajinasi orang-orang di lapisan bawah. Di lapisan bawah di struktur sosial masyarakat itu untuk punya mimpi. Nah ini mimpinya bertambah lagi selain presiden ini jadi ketua umum Golkar. Nah, kalau kita lihat ketua umum Golkar setelah reformasi lah, itu kan elit semua. Iya. Dari kalangan elit semua. Punya darah biru politik. Punya darah biru politik lah. Dan sudah punya privilege sosial, privilege pendidikan, gitu. Termasuk juga privilege finansial gitu. Dan Bahlil itu bagi saya melakukan disrupsi terhadap privilege itu. Dan itu dibahasakan sama dia di pidatonya, visi misinya bahwa sudah tidak ada lagi faksi-faksi di Partai Golkar. Yang ada adalah faksi Partai Golkar gitu. Itu kan mau menegaskan itu gitu. Kalau kita lihat di Partai Golkar emang Bahlil faksinya siapa gitu? Enggak ada karena dia nggak masuk di DPP Partai Golkar. Itu jadi membuka imajinasi politisi yang berangkat dari lapisan struktur masyarakat paling bawah yang jauh dari pusat gitu. Untuk menjadi ketua umum Golkar. Kalau Pak Jokowi kan menginspirasi masyarakat kelas bawah untuk jadi kepala daerah, kemudian presiden, politisi nasional, presiden, pemimpin nasional. Kalau Bahlil menginspirasi untuk jadi tokoh nasional, yaitu ketua umum Partai Golkar. Dan itu ditegaskan di pidato di hadapan sepertinya Jokowi tadi melihat dirinya di Bahlil, makanya dia semakin punya kesamaan emosional, makanya dia semakin mantap mendukung Bahlil untuk jadi ketua umum Partai Golkar seperti itu. Itu tuh bagus untuk teman-teman di daerah atau di luar pusat lah untuk bisa punya mimpi yang besar agar dia bisa menjadi sesuatu from nobody to somebody kalau gitu.